menjadi mahasiswa memang impian setiap orang. Dalam mengemban cita-cita, tentunya akan ada penyesuaian kembali dalam pembelajaran. Proses pembelajaran di perkuliahan akan sangat berbeda dengan pembelajaran di sekolah menengah, khususnya sekolah menengah atas. Sistem pembelajarannya itu sangat jauh berbeda. Ada yang dikenal dengan SKS. SKS ini nanti sistem kredit semester di mana setiap mahasiswa akan mengontrak mata kuliah yang nantinya akan dipandu oleh penasehat akademik ataupun dosen wali yang akan diberikan nanti di jurusan pendidikan geografi. Selama perkuliahan, di kurikulum diberikan selama 8 semester, namun di setting akan jauh lebih baik sebelum 8 semester Anda semua bisa lulus di 7 semester. Apa itu sistem kredit semester? Sistem kredit semester itu di mana pembelajaran pengertiannya itu tatap muka yang dilakukan selama kurang lebih 100 menit. Kalau 2 SKS, rata-rata satu mata kuliah itu 2 SKS. Satu SKS-nya itu 50 menit tatap muka jika dilakukan secara langsung. Namun kondisi saat ini akan menyesuaikan bagaimana kondisi daring yang dikhususkan pada saat ini kondisi pandemi. Kemudian tidak hanya itu, sistem pembelajarannya juga akan melakukan dengan sistem tutor, kemudian presentasi, kemudian juga sistem penugasan. Di jurusan pendidikan geografi memiliki kurikulum kurang lebih 149 SKS, di mana terdiri dari mata kuliah wajib 141 SKS, kemudian mata kuliah pilihan yang dipilih dari 10 mata kuliah, diantaranya wajib dikontrak sebanyak 4 mata kuliah. Itu diberikan di semester 6 dan juga ke-7. Di mana mahasiswa nanti harus siap memiliki beberapa kompetensi yang harus dimiliki, diantaranya kompetensi pedagogik, karena jurusan pendidikan geografi merupakan jurusan pendidikan. Sehingga mahasiswa diharapkan mampu terampil dalam melaksanakan pembelajaran, memahami karakteristik peserta didik dan teori-teori belajar, mampu dalam mengelola kegiatan pembelajaran agar lebih profesional di bidang pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku, dan juga mampu melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan dalam memperbaiki proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian kompetensi profesional, di mana mahasiswa diharapkan mampu menguasai dengan baik bidang keilmuan geografi sebagai bekal untuk menjadi guru geografi ataupun bidang lain. Kemudian kompetensi personal, yaitu di mana mahasiswa diberikan pengarahan untuk memiliki perilaku yang baik, berakhlak mulia, bersikap arif dan bijaksana dalam mengambil tindakan, berwibawa dalam bertutur dan berperilaku, stabil dalam emosi dan pengambilan keputusan, dan juga mengembangkan diri secara mandiri dan juga berkelanjutan. Kemudian mahasiswa juga dituntut untuk memiliki kompetensi sosial, di mana mampu memiliki komunikasi lisan, tulisan atau isyarat dengan baik, dan juga terampil dalam menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Kemudian juga mampu bergaul secara efektif dan juga peserta didik, mampu menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan dan juga semangat kebersamaan. Saat ini kondisi masih menyesuaikan dengan kondisi pandemi, sehingga sistem pembelajaran dimungkinkan dilakukan secara daring. Untuk pengontrakan mata kuliah di jurusan pendidikan geografi akan dipandu oleh penasehat akademik selama perkuliahan dari semester 1 sampai semester akhir sampai mengontrak skripsi, itu dipandu oleh 1 penasehat akademik. Sehingga nanti mahasiswa tidak akan buta dalam mengambil mata kuliah sesuai dengan bidang kompetensi keahlian yang diinginkannya. Demikian dari saya, terima kasih. Salam semangat dan maju untuk di jurusan pendidikan geografi yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, bertemu kembali. Terima kasih Pak Ruli Asari sudah menyampaikan paparan kurikulum program studi atau jurusan pendidikan geografi.
kalaulah tadi kartografi adalah ilmu geografi teknik, kosmografi belajar tentang bagaimana antariksa dan materi-materi yang berhubungan dengan ilmu di luar bumi, sehingga rasi pergerakan bulan dan lain sebagainya dipelajari bersama Pak Ruli dalam mata kuliah kosmografi. Yang berikutnya adalah pengantar ilmu sosial, masih pengantar, sehingga nanti ilmunya sudah siap, sudah kuat basicnya, nanti akan belajar hal-hal yang lanjutan lainnya. Pengantar ilmu sosial, kawan-kawan mahasiswa akan belajar bersama Ibu Yani Sri Astuti. Ini adalah mempelajari tentang bagaimana dan seperti apa ilmu sosial itu, sehingga Anda sudah siap dengan basic sebagai landasan untuk belajar ilmu yang lain yang serumpun dengan pendidikan geografi atau geografi secara makro. Yang berikutnya adalah ini tentang praktik kuliah lapangan yang sudah disampaikan Pak Haji Nedi Sunaidi. Beliau adalah pembina dari mata kuliah PKL. Mata kuliah PKL ini adalah mata kuliah yang dikontrak 1 SKS untuk kemudian mahasiswa akan belajar di outdoor learning, atau kalaulah zaman Anda pelajar SMP atau SMA, ini biasa dikenal dengan study tour atau karya wisata. Seperti itu pula terdapat muatan yang ada di geografi untuk mata kuliah praktik kuliah lapangan. Ini merupakan satu kekhasan atau kekhususan jurusan geografi untuk mata kuliah praktek kuliah lapangan, sehingga semua materi yang sudah diperoleh di perkuliahan ini bisa diaplikasikan atau kita bisa observasi langsung di lapangan. Tidak hanya terbatas di laboratorium atau di ruang kelas. Karena sesungguhnya laboratorium geografi adalah bumi dan seluruh isinya. Sehingga belajar tidak cukup dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu kelas yang terbatas. Oleh karena itu, Anda sebagai mahasiswa geografi sudah sangat tepat apabila memiliki hobi traveling dan atau menjelajah, mendaki gunung, termasuk mengeksplorasi lokasi-lokasi yang memiliki fenomena geografi untuk sama-sama belajar. Nanti para dosen juga bisa menemani atau hasil dari Anda proses ekspedisi didiskusikan di ruang terbatas atau dalam perkuliahan. Itu PKL. Kaitannya kemana dan kapan? Sekaitan dengan COVID akan ada penyesuaian. Jika tidak ada COVID, hal-hal yang biasa normal kami lakukan. Tingkat 1 biasanya kita praktik ke Bandung Purba, Kota Bandung. Bagi kawan-kawan yang ada di Kota Bandung, mungkin kita akan eksplor ke wilayah-wilayah yang belum kawan-kawan datangi atau tidak biasa para wisatawan kunjungi. Yang khusus biasanya kita belajar di Museum Geologi, kemudian kita mengeksplor Patahan Lembang, naik Gunung Batu, kemudian juga masuk ke kawasan Gunung Tangkuban Perahu, dan kemudian sampai ke Raja Mandala, masuk ke gua yang ada di sana, dan kemudian sampai ke Sanghyang Tikoro. Jadi ada lokasi-lokasi khusus yang menjadi tempat dan tujuan PKL khususnya tingkat 1. Bagi yang PKL 2 atau tingkat 2, ini biasanya kita atau sudah banyak melakukan kegiatan di lokasi-lokasi Yogyakarta dan sekitarnya, atau juga ada di Kebumen di Laboratorium Alam LIPI Karangsambung. Untuk tingkat 2. Untuk tingkat 3 kita PKL sudah banyak melakukan PKL di Pegunungan Dieng, dataran tinggi Dieng Plateau, sehingga informasi-informasi tentang pegunungan
tentang gunung api, tentang geotermal, gas beracun, dan lain sebagainya, kita bisa belajar langsung di Dieng. Dan yang PKL 4, khusus dikontrak oleh tingkat akhir, kita PKL sampai ke daerah Jawa Timur dan menyeberang sampai ke Pulau Bali. Tujuan utamanya adalah Gunung Bromo, dan untuk aspek kehidupan geografi budayanya, kita mengkomparasikan antara kehidupan masyarakat suku Tengger di Bromo dengan kehidupan masyarakat Hindu di Pulau Bali. Sehingga mudah-mudahan kawan-kawan semua dapat merasakan dan memperoleh pengalaman yang seperti kakak tingkat sudah peroleh. Itu adalah mata kuliah PKL. Nanti Pak Haji Nedi dan Pak Erwin serta kita semua dosen pembimbing lapangan akan terlibat banyak di lapangan untuk melakukan ini. Untuk semester sekarang, masa pandemi, nampaknya kita masih akan virtual. Tapi mudah-mudahan tetap menginspirasi dan dapat memperoleh wawasan dan keilmuan walaupun dengan media daring ataupun rekaman seperti ini. Mata kuliah lain adalah mata kuliah MKU, ada pendidikan agama, ada bahasa Indonesia, dan ada pendidikan kewarganegaraan. Dosennya adalah dosen mata kuliah umum yang nanti akan diatur oleh fakultas. Itu adalah mata kuliah untuk semester 1, jadi Anda mempunyai 11 mata kuliah, SKS-nya adalah 22. Beda antara SKS kuliah biasa, tatap muka atau materi, dengan kuliah praktikum. Tadi yang praktikum adalah kosmografi, ada praktikumnya 1, dan kemudian PKL juga termasuk praktikum, dan yang lainnya adalah mata kuliah teori yang akan kami sampaikan dalam bentuk kuliah daring menggunakan metode dan alat informasi teknologi. Kawan-kawan mudah-mudahan sudah terbiasa berkuliah atau belajar bersama guru di SMA, melakukan pembelajaran dengan proses daring. Adapun untuk kurikulum lain di semester 2, semester 3, semester 4, 5, 6, dan 7, ini nanti kawan-kawan akan membaca dan membukanya sendiri di sistem informasi akademik. Sambil belajar nanti kita akan perlihatkan. Target kawan-kawan untuk lulus kuliah adalah 7 semester lebih. Jadi kawan-kawan bisa lulus sebelum 4 tahun, 3 tahun setengah lebih, atau di semester 8 kawan-kawan sudah bisa menyelesaikan perkuliahan dan sudah menyusun tugas akhir. Mungkin bisa langsung kuliah di S2 apabila mempunyai kesempatan. Seperti yang Ibu Dr. Siti sampaikan, kita memiliki program studi Magister Pendidikan Geografi di Universitas Siliwangi, dan termasuk program PPG, Pendidikan Profesi Guru, sehingga akan banyak kesempatan dan peluang bagi kawan-kawan untuk meraih dan mencapai kesuksesan di masa datang. Demikian pemaparan tentang sekilas kurikulum atau mata kuliah yang kawan-kawan nanti akan kontrak, akan ikuti perkuliahannya. Jadi saya ulangi, untuk kami berkomunikasi apapun dan menyampaikan bahan-bahan yang harus dipelajari pada tahap awal ini sebagai perkenalan, jangan lupa kawan-kawan bergabung di WA grup Maba Geografi di bit.ly/M-nya besar, Maba Geografi, G-nya besar, G awalnya dan disatukan penulisannya. Seperti di video yang pertama kami share. Jangan lupa silahkan di play ulang. Terima kasih, semoga apa yang kita sajikan membantu Anda agar tidak terlalu bingung, atau kita secara berproses akan sama-sama belajar bagaimana dan seperti apa kurikulum di program studi geografi. Ini kaitannya nanti akan sampai ke materi tentang kurikulum implementasi Merdeka Belajar atau kampus Merdeka Belajar ya. Terima kasih, sampai bertemu di materi yang lain. Hatur nuhun.